Halo, kembali lagi gue Alvin Hartanto. Gue akan jawab pertanyaan dan komen yang masuk ke akun Yes He Is Indo. Bang, kayaknya aneh deh kalau di tongkrongan tiba-tiba ngomongin tentang Yesus. Wah, seru nih pertanyaannya. Gue mau nanya balik, tongkrongan lo emang kayak gimana? Kalau gue, jujur, di tongkrongan gue sih nggak aneh bahas tentang Yesus. Tapi kalau gue cek kata tongkrongan tuh berarti teman-teman yang dekat sama gue kan, dekat sama kita, dekat sama lu. Nah, kalau gue ada sesuatu pengalaman yang baru, gue sih nggak ragu untuk cerita ke teman gue yang dekat sih, ke tongkrongan gue. Kenapa? Karena mereka dekat. Nah, sama waktu gue ngalamin Yesus, sesuatu yang baru lagi gue ngalamin Tuhan, baru lagi setiap hari, gue nggak ragu untuk cerita itu. Atau mungkin lu belum memulai, maka dari itu gue pengen dorong lu, mulai dong. Ceritain pengalaman lu dengan Yesus. Karena pengalaman dengan Yesus waktu lu ceritain, apalagi terutama ke tongkrongan lu, teman-teman dekat lu, pasti menginspirasi dan pasti memberkati. Jangan ragu kalau itu memberkati tongkrongan lu. Lanjut ya. Kak, gimana caranya bagiin Injil ke orang yang alergi sama agama? Oke, sebelumnya gue pengen cerita dulu nih. Waktu kita bagiin Injil, kita itu nggak bagiin agama loh. Gue pengen rubah mindset lu dulu. Kita lagi memperkenalkan pribadi yang namanya Yesus yang benar-benar mengasihi semua orang. Semua orang layak menerima kasih itu. Bukankah itu Injil? Dan Injil adalah kabar baik di mana semua orang berhak menerima kasih itu. Oke, waktu lu bagiin ke orang-orang yang mungkin alergi sama agama, pastikan bahwa dia nggak mendapat kesan bahwa lu maksa tentang harus ke gereja misalnya, harus join komsel misalnya. Tapi pastikan bahwa orang-orang tersebut itu mengalami kasih Kristus lewat hidup lo. Karena nggak ada yang bisa nolak kasih itu waktu akhirnya kasih itu menghampirinya. Terlalu indah. So make sure lewat hidup lo, orang-orang yang alergi itu justru mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Bagian Tuhan sih yang akhirnya membukakan hati orang-orang tersebut untuk akhirnya entah dia bisa bertumbuh dan seterusnya. Itu bagian pekerjaan Tuhan. Pastinya bagian kita dah terus membagikan dengan semangat. Selanjutnya, gimana mau ngomongin tentang Yesus, Kak? Aku aja kemarin baru dipanggil wali kelas gara-gara nilaiku jelek. Wah. Sebelumnya, gue turut berduka cita ya kalau nilai lu jelek dan sampai dipanggil wali kelas. Turut berduka nih. Tapi gini, kita nggak perlu nunggu sukses dan berhasil, nunggu sempurna, nunggu ideal, karena kita nggak pernah mencapai itu. Tapi justru waktu dalam proses, belum sukses pun, kita bisa loh bagiin pengalaman kita berjalan bersama dengan Yesus. Nah, gue pengen nanya balik, waktu nilai lu jelek, bagaimana respon lu? Waktu respon lu bagus, belajar, lebih rajin, lebih semangat, dan akhirnya bertobat deh. Mempersiapkan jauh-jauh hari waktu menghadapi nilai ujian misalnya. Mengerjakan PR nggak nyontek. Itu aja, lu sudah menceritakan Yesus lewat kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan nunggu sukses. Justru yang kita bagiin kan waktu kita berproses sama Tuhan. Ya, dan akui aja kalau emang lu pun masih berproses di sana. Ke teman-teman lu, ke circle-nya lu. Oke. Selanjutnya, kalau cerita tentang Yesus, terus orangnya malah tanya macam-macam. Kan pusing juga, Kak, kalau nggak bisa jawab. Pertanyaan ini bagus nih. Gue pernah ngalamin banget. Waktu itu gue banyak dapat pertanyaan. Waktu gue mulai cerita, ngajakin orang kenal Yesus, banyak pertanyaan yang nggak bisa gue jawab. Salah satunya adalah pertanyaan tentang pendalaman Alkitab. Gue sederhana sih gue jawab, yang ini gue nggak bisa jawab nih. Mungkin gue boleh tanyain nggak ke gereja lokal gue yang mungkin lebih lama udah mendalami Alkitab. Taunya di gereja lokal gue membuka kelas Alkitab sesuai dengan pertanyaannya. Jadi gue ajak langsung dia ke sana. So, menurut gue kita nggak harus bisa jawab semua. Selama tujuan kita baik, selama tujuan kita benar, pasti kita akan mencari cara untuk akhirnya kita bisa membagikan pesan firman, pesan Yesus itu ke orang yang emang kita ingin bagikan. Dan Tuhan gerakan kita untuk kita semangat membagikannya. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab hari ini. Kalau lu punya pertanyaan lainnya, lu bisa langsung chat aja di kolom komen berikut ini. Dan jangan lupa ya,
follow dan subscribe YouTube dan Instagram kita di Yes, He is Indo. Ayo, lebih berani lagi yuk untuk cerita tentang Yesus. God bless you.